Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 akan merepresentasikan hasil kerja kami. Next. Oke, berikut anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Noval Alfarisi dengan NIM akhir 3051. Kemudian ada saya, yaitu Muhammad Nurul Hamzah dengan NIM akhir 3044. Ada saya Fajar Razak Nurjudi dengan NIM akhir 3015. Oke, jadi alasan kami membuat aplikasi ini itu karena biasanya di kantin-kantin seperti kantin, bank, dan rumah sakit ketika kita melakukan eh, misal kita memesan di sebuah kantin itu akan melakukan antri yang di mana antri itu sangat membuang waktu dan menurunkan kualitas pelayanan. Jadi eh, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengatur dan mempercepat proses antri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Next. Oke, tujuan kami yaitu yang pertama itu mempermudah konsumen dalam mengetahui antriannya. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan konsumen. Yang ketiga, memfasilitasi pemilik kantin dalam menyediakan pelayanan yang nyaman. Selanjutnya yakni struktur data yang digunakan. Jadi dalam program kami kita menggunakan tiga struktur data. Yang pertama yakni linked list. Nah, linked list ini digunakan untuk membangun queue dalam program. Jadi kita, untuk menggunakan queue ini kita menggunakan linked list untuk membangun programnya yang nanti akan diisi oleh queue. Next. Lalu yang kedua ada queue. Queue dibangun di dalam linked list digunakan untuk membuat antrian karena queue itu menerapkan first in, first out. Jadi kalau di dalam antrian itu yang pertama kali masuk, maka dia yang akan pertama kali diproses dan akan keluar duluan. Lalu lanjut. Next. Lalu yang ketiga ya, ini ada BST, Binary Search Tree. Nah, Binary Search ini digunakan dalam program untuk mencari data pesanan. Jadi saat seorang user ini ingin mencari namanya di dalam antrian, maka dia menggunakan BST untuk mencari namanya dan akan menghasil apa? eh, Melihatkan namanya dalam antriannya. Selanjutnya akan ke runningan programnya. Oke, jadi sebelum masuk ke running program, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana program yang telah kami buat. Jadi di sini kami punya tiga file, yaitu yang pertama ada datastructure.py, ada kantinkita.py, dan menu kantinkita.py. Yang menu kantinkita.py ini hanya menyimpan menu dan ID menunya saja. Misal untuk makanan itu tipe datanya itu dictionary, kita pakai dictionary dari Python. Itu key-nya satu itu buat sebagai ID gitu aja. Terus value-nya ada nama menu, ayam geprek, dan harganya 10.000 berupa integer dan string. Seperti itu. Misal di minuman begitu juga dengan minuman, kita pakai dictionary juga. Misal ID satu, yang key-nya satu, itu value-nya berupa list, yaitu ada berupa string st, dan harganya itu 2.500. Seperti itu untuk di file yang menu kantin kita. Kemudian file kedua ada datastructure.py. Nah, datastructure.py ini file yang menyimpan seluruh logika struktur data yang kita gunakan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Faik Razaan, di sini kita memakai tiga struktur data, yaitu yang pertama ada link list. Link list ini kami gunakan untuk agar bisa membangun queue, seperti itu. Jadi, struktur data yang kita gunakan itu ada tiga, link list, queue, dan binary search tree. Link list digunakan untuk membangun queue seperti itu. Nah, di queue ini kami gunakan untuk merecord antrian pesanan. Jadi ada pesanan masuk, dimasukkan ke antrian, pesanan masuk, masukkan ke antrian, pesanan masuk, masukkan ke antrian. Itu semuanya disimpan di queue seperti itu. Kemudian
kami juga mendevelop sebuah fitur yang namanya fitur search, yang dimana kita memanfaatkan sebuah struktur data binary search tree, karena binary search tree itu sangat optimal untuk melakukan pencarian atau melakukan fitur search. Jadi kami juga memanfaatkan BST di sini. Jadi saat program itu menambah suatu pesanan, maka dia akan masuk ke dua struktur data, yaitu masukkan antriannya ke queue dan masukkan ke BST juga. Jadi ketika saat ingin dicari pesanannya, yang akan dimanfaatkan adalah struktur data BST-nya, binary search tree-nya, dan ketika ingin melihat antriannya itu memanfaatkan si queue-nya, seperti itu. Itu untuk file yang kedua, itu data structure, dan kemudian di file yang kantin kita.py. Nah, di sini itu menyimpan seluruh main program kami. Yang pertama ada dev clear, ada create pesanan, ada lihat antrian, ada main page. Nah, di sini eh, yang utamanya di main page ini. Kemudian akan saya jelaskan di mana kita menerapkan queue dan kita menerapkan BST-nya. Yang pertama di inisiasi di awal di sini ya. Queue itu queue, BST itu BST. Queue kita gunakan di buat pesanan. Jadi ketika create pesanan di sini itu akan menangkap seluruh menangkap nama pesanannya, kemudian di append ke pesanan ke sini, kemudian dicek ketika lagi ini untuk looping pesanan, kemudian di sini ketika pesanannya sudah ketika sudah lagi inputnya sudah maka dia seluruh pesanan yang ditangkap ini akan di append ke sini, pesanan dan append. Nah, di append menunya ini hasil pilihan usernya semua ini yang ditangkap di menu akan di append ke pesanan. Nah, kemudian itu di append, setelah di append ditangkap ke dalam sebuah variabel pesanan. Nah, kemudian itu pesanan ini dimasukkan ke dalam queue dan melalui enqueue menggunakan fungsi enqueue, dan diinsert ke BST menggunakan fungsi insert, seperti itu. Di situ penerapan struktur datanya. Kemudian itu untuk yang create pesanan. Kemudian dilihat antrian, itu kita menggunakan fungsi get all untuk mendapatkan seluruh pesanannya. Kemudian jika kosong, maka akan masuk ke maaf daftar antrian kosong, dan jika ada maka dicek seluruh antriannya, ini dilakukan perulangan, seperti itu. Kemudian BST juga diterapkan di hasil carinya di sini menggunakan fungsi axis. Ketika hasil cari, ketika axisnya itu tidak kosong, maka akan ditampilkan hasil carinya. Itu menggunakan BST, binary search tree. Dan tapi ketika hasil carinya itu false, maka nama Anda itu tidak ditemukan dalam. Mungkin bisa langsung kita run aja programnya biar kelihatan. Oke, jadi yang pertama ya, ini saat kita membuat pesanan. Jadi saat kita memilih menu, tekan satu untuk buat pesanan. Nah, saat kita masukkan nama pesanan, misal nama pesannya Aril. Terus ingin memesannya makanan, terus masih ingin memesan nasi telur. Nah, ini dipilih ingin memilih menu lagi atau tidak. Misal kita apa sih hari ini ingin coba memesan nasi telur aja, maka N tidak. Nah, lalu kita bisa ada tiga pilihan, yakni cetak nota, berpesanan lain, atau kembali ke menu utama. Misal kita ingin kembali ke menu utama, lalu ada seorang lagi yang ingin buat pesanan. Misal untuk nama pesanannya, misal si Faris. Dia si Faris ingin memesan minuman, misal di sini. Ingin memesan es jeruk. Pilih menu lagi tidak, bisa N. Nah, kita coba fitur cetak notanya. Saat ditekan satu, maka akan memesan cetak nota yang dibuat dari si Faris itu. Nah, nota digitalnya ada nomor antriannya, terus ada tanggal pembeliannya, ada total harganya, juga ada nama pelanggannya. Lalu kembali ke menu utama, ya lalu kita buat pesanan lagi, misal.
namanya si Cina Adel misal. Ingin makan makanan ayam geprek. Nah, pilih menu lagi ya. Kita ingin memilih menu lagi misal. Maka nanti akan menjalankan pilihan makanan dan minumannya. Misal si Nopal ingin membeli minuman juga. Dua. Nah, saat ingin membeli kopi susu. Tidak memilih menu lagi. Nah, saat ini jadi langsung kita cetak notanya coba. Nah, nanti nota digitalnya nanti akan ada pesanan dari makanannya, dari minumannya, terus nomor antriannya urutannya 3 dari 3 antrian karena si Adel ini memesan yang ketiga. Ada tanggal pembeliannya juga, nama pelanggannya, terus total harga dari harga ayam geprek tambah kopi susu. Kembali ke menu utama. Oke, untuk kemudian fitur berikutnya yaitu di fitur lihat antrian. Kan tadi sudah dibuat pesanannya. Karena pesanannya sudah dibuat, maka tentunya kita bisa melihat antrian yang sudah dibuat. Nah, di sini di sub menu lihat antrian itu ada dua sub menu yaitu lihat semua antrian dan cek antrian kamu. Lihat semua antrian ini menggunakan struktur data queue. Nah, jadi semua yang di queue itu di get all, menggunakan fungsi get all, nanti ditampilkan semua pesanannya. Namanya siapa, pesanannya apa, dan urutannya berapa. Ada 1, 2, 3, seperti ini. Ini sesuai urutan antrian. Nah, kemudian di, di fitur lihat antrian ini juga ada yang namanya cek antrian kamu. Misal kita kembali ke menu utama dulu, kita lihat antrian lagi, tapi kita cek antrian kamu. Kita nomor 2. Di sini adalah fitur search yang dimana itu memanfaatkan si BST-nya ini. Masukkan nama kamu. Misal di antriannya itu kan tadi ada atas nama Aril ya. Dicoba Aril. Nah itu akan ketemu Aril pesanannya apa dan nomor antriannya berapa. Urutan 1 dari 3 antrian. Seperti itu. Kemudian misal lihat cek antrian lagi. Misal namanya Adel. 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 Adel itu. Nah, di sini ada pesanannya yang geprek dan kopi susu, antriannya urutan 3 dari 3 antrian, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau antriannya itu tidak ada? Kalau kita cek, tadi misal kita ngarang saja yang namanya Gada, misal Andika. Oh, sorry, salah. Harusnya pilih menu 2 dulu ya, sorry, sorry. Oke, karena tadi ada kesalahan menekan saya, kesalahan pilihan, jadi seharusnya saya memilih input itu memilih input 2 tapi saya malah masukkan Andika karena kesalahan pribadi ya sorry salah. Jadi kita coba lagi karena programnya ketutup kita perlu memasukkan data ulang. Jadi misal pesanan di sini ada Ariel, makanan, tadi ada pesanan geprek, pilih menu lagi, tidak, kemudian buat menu lain, misal tadi siapa? Eh, Faris ya, Faris, kemudian dia Faris itu pesan es teh, tidak, kemudian pesanan lain, misal tadi yang terakhir itu pesanannya Adel, dia pesan ayam geprek sama minuman itu es jeruk misalnya. Oke, tadi kan ada 3 pesanan. Kemudian kita kembali ke menu utama, kemudian kita lihat antrian. Kalau kita lihat semua antrian, di sini sudah masuk lagi pesanannya semuanya. Sudah kita input ulang barusan. Kemudian eh, di sini ketika kita lakukan fitur cari pesanan, eh, kita coba fitur tadi yang tadi saya salah pencet ya. Ketika cek antrian kita cari Aril, dia akan muncul nama pesanannya Aril ayam geprek urutan 1 dari 3 antrian seperti itu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kita cari antrian yang tidak ada? Ketika kita cari antrian yang tidak ada, itu misal kita tadi yang Andika ya, Andika itu kan tidak ada di pesanan. Maka dia akan memunculkan output seperti ini. Maaf, nama Anda tidak ditemukan dalam antrian. Karena memang di dalam antrian itu tidak ada yang namanya Andika. Nah, cari antrian itu PS binary search tree seperti itu. Kemudian bisa lanjut ke fitur Oke, berikutnya. kemudian masuk ke hapus pesanan. Sebelumnya coba buka lihat semua pesanan.
lihat antrian. Oke, di sini kelihatan jadi yang pertama pesan tuh Ariel, terus Faris, kemudian Adel. Nah, terus balik lagi ke hapus sana. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hapus antrian pesanan. Nah, jadi ini kan langsung antrian ini langsung dihapus. Jadi sistemnya ini kan kalau queue itu kan first in first out. Jadi antrian pertama yang masuk maka itu yang akan keluar dulu, atau kalau dihapus ya bakalan kehapus dulu. Jadi coba buka lagi lihat antrian. Nah, jadi yang pertama tadi itu kan ada Ariel. Nah, sekarang sudah gak ada karena Ariel awalnya tuh jadi yang pertama mesen, jadi sekarang udah gak ada karena queue itu kan sistemnya first in first out. Jadi mungkin itu fiturnya dari aplikasi kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.